Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derana Dwi Putri Suapali, NIM 2017151105. Di sini saya sedang menyelesaikan strata 1 saya di Universitas PGRI Palembang, Fakultas Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Jasmani tahun 2020-2021. Dan saya sekarang sedang mengampu mata kuliah micro teaching, di mana dosen pembimbing saya yaitu Pak Asman MPD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas micro teaching dengan cara memberikan materi atletik yaitu lari estafet. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi atletik lari estafet, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah maupun peraturan dari lari estafet itu sendiri. Bagaimana sih sejarah singkat lari estafet? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah lari estafet. Di mana sejarah singkat lari estafet yaitu berasal dari 3 suku bangsa. Yang pertama itu ada bangsa Aztec, yang kedua itu ada bangsa Inca, dan yang ketiga itu ada bangsa Maya. Di mana ketiga bangsa tersebut menggunakan suatu misi untuk menyampaikan pesan yang penting, dan di dalam misinya itu terdapat teknik lari sambung yang digunakan untuk menyampaikan misi tersebut kepada orang. Baiklah, itu tadi penjelasan secara singkat sejarah lari estafet. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peraturan lari estafet. Dalam perlombaan, lari estafet itu saat pergantiannya dimulai dengan jarak 20 meter dan lebar 1,2 meter, khusus untuk pelari 4 dikali 100 meter. Apa sih pengertian lari estafet itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian lari estafet. Jadi, lari estafet itu merupakan lari sambung yang dilakukan dari pelari pertama menuju pelari kedua, dan pelari kedua menuju pelari ketiga, serta pelari ketiga menuju ke pelari keempat, dan pelari keempat atau pelari terakhir secepat-cepatnya untuk menuju garis finish untuk memenangkan suatu pertandingan ini. Adapun start yang dilakukan pada saat perlombaan lari estafet yaitu pelari pertama menggunakan start jongkok, dan pelari kedua, ketiga, dan keempat itu menggunakan start berdiri. Jadi, dalam peraturan lari estafet, pelari itu diperbolehkan untuk mengambil kembali tongkat yang telah jatuh pada saat pelari 4 dikali 400 meter. Namun, hal itu memiliki resiko untuk tim yang kalah. Yang kedua, yaitu pelari juga diperbolehkan untuk mengambil tongkat yang jatuh pada pelari 4 dikali 400 meter. Namun, hal itu juga berisiko untuk tim didiskualifikasi. Adapun untuk tongkat lari estafet itu bukan tongkat yang sembarang tongkat. Jadi, tongkat lari estafet itu memiliki panjang 30 cm dan berdiameter 4 cm untuk pelari dewasa. Sedangkan untuk anak-anak itu panjang diameternya 2 cm dan beratnya hanya 50 gram cm. Baiklah, setelah saya tadi menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat lari estafet maupun peraturan singkat mengenai lari estafet, di sini saya akan memberitahu teknik sedikit sebelum melakukan lari estafet. Jadi, sebelum kita melakukan teknik atau melakukan olahraga aktivitas fisik mengenai lari estafet, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, pemanasan itu penting dan sangat penting bagi tubuh kita untuk menyiapkan otot-otot kita pada saat melakukan aktivitas fisik. Jadi dapat dilihat di sini pemanasan. Pemanasan itu ada 2, pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Di mana pemanasan statis itu merupakan pemanasan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, sedangkan untuk pemanasan dinamis itu merupakan suatu pemanasan yang bergerak atau suatu pemanasan yang memiliki suatu aktivitas gerak. Dan selanjutnya untuk gerakan lanjutan, di sini saya ada permainan kecil sebelum melakukan ke lari estafet ini sendiri.
Jadi di sini permainannya itu ada Tom and Jerry. Di sini saya mengambil Tom and Jerry karena mengapa? Menurut saya permainan Tom and Jerry ini itu sangat berfungsi sekali dalam membangkitkan otot-otot kita untuk melakukan aktivitas fisik lari estafet. Karena pada permainan Tom and Jerry ini, lari estafet ini itu banyak menggunakan tenaga ataupun menggunakan teknik lari yang sangat cepat. Jadi di sini saya akan menjelaskan permainan Tom and Jerry ini. Jadi permainan Tom and Jerry ini itu ada salah satu siswa yang menjadi A atau si Tom, dan yang kedua itu menjadi B atau si Jerry tadi. Jadi dari beberapa siswa itu dibagi menjadi dua A dan B. Jadi pada permainan ini si Tom mengejar si Jerry. Jadi salah satu siswa A ini, si Tom, mengejar Jerry. Pada saat Tom mengejar Jerry dan Jerry dapat oleh Tom, maka si Jerry ini juga menjadi Tom. Jadi satu jadi banyak. Jadi untuk Tom ini mempermudah Tom ini untuk menangkap si Jerry-Jerry-nya tadi. Jadi dapat kalian simpulkan bahwa permainan ini sangat baik sekali setelah lari estafet. Nah, saya menjelaskan tentang awalan lari estafet dengan pemanasan tadi. Selanjutnya kita masuk ke materi teknik menerima tongkat lari estafet. Dimana bisa kalian lihat di sini. Di sini itu teknik menerima tongkat lari estafet itu terbagi dua macam. Yang pertama ada cara visual, yaitu dengan cara melihat, dan yang kedua itu ada cara non visual dengan cara tidak melihat. Jadi untuk teknik menerima tongkat lari estafet dengan cara visual, yang bagaimana si penerima tongkat itu melihat si penerima untuk menerima tongkat tersebut. Sedangkan untuk yang cara non visual, di mana si penerima tidak melihat si pemberi tongkat tersebut. Jika pemberi tongkat menggunakan tangan kanan, maka si penerima tongkat harus menggunakan tangan kiri. Dan sebaliknya, jika pemberi menggunakan tangan kiri, maka penerima harus menggunakan tangan kanan. Dan setelah itu, saat menerima tongkat, si pemberi harus mengayunkan terlebih dahulu tangannya itu untuk memberikan tongkat kepada si penerima tongkat itu tadi. Setelah saya tadi menjelaskan teknik menerima tongkat estafet, selanjutnya saya akan menjelaskan area pergantian tongkat estafet. Di sini terdapat 4 macam cara pergantian tongkat estafet, di mana pelari pertama itu berlari dari start dengan menuju lintasan tikungan. Jadi pelari pertama itu untuk mengganti tongkat estafetnya itu di daerah lintasan tikungan. Untuk pelari kedua yaitu dimulai dari start kedua dan berlari untuk mengganti tongkat estafet itu dengan lintasan lurus. Dan yang ketiga, pelari ketiga yaitu dimulai dari start ketiga dan berlari menuju lintasan tikungan untuk pergantian tongkat tadi. Dan pelari keempat yaitu dimulai dari start keempat dan melakukan pertukaran tongkat atau pemberian tongkat itu secara cepat dalam hitungan detik kalau bisa untuk mencapai ke garis finish ini. Saya akan menjelaskan tentang aturan lari estafet atau teknik untuk mengikuti perlombaan lari estafet. Jadi yang pertama itu alangkah baiknya jika seorang pelari itu disilangkan. Maksudnya di sini cara silang 1, 3 dan 2, 4. Di mana pelari 1 dan pelari 3 itu jika menerima tongkatnya atau memberikan tongkatnya menggunakan tangan kanan, sedangkan untuk pelari 2 dan 4 menerima atau memberikan tongkatnya dengan menggunakan tangan kiri.
untuk yang kedua, yaitu penempatan pelari itu harus tepat. Misalkan pada pelari 1 dan 3 itu harus disesuaikan dengan pelari pada tikungan. Dan sedangkan untuk pelari kedua dan keempat itu lebih dianjurkan untuk yang memiliki daya tahan yang bagus atau yang pelarinya sangat cepat sehingga pergantian atau penerimaan tongkat tidak terdapat halangan. Untuk yang ketiga, jarak menanti pelari harus tepat. Jadi di sini sebelum si pemberi tongkat tadi dan menerima tongkat tadi itu harus diperkirakan jaraknya supaya si penerima tongkat bisa lebih sigap dan cepat untuk menerima tongkat tadi. Dan yang keempat, jika memberikan tongkat harus langsung pergi dari lintasan, maka si penerima tongkat tadi harus langsung berlari secepat mungkin ke pelari lainnya supaya tidak ketinggalan waktu terhadap pemain lainnya. Saya akan menjelaskan tentang lintasan lari estafet, di mana lintasan lari estafet itu terdapat dua lintasan. Yang pertama itu lintasan outdoor dan yang kedua itu lintasan indoor. Dapat dilihat di sini di catatan ini, lintasan outdoor sepanjang 400 meter itu terdapat 6 sampai 10 buah jalur. Sedangkan untuk lintasan indoor sepanjang 200 meter yaitu dengan 4 sampai 8 buah jalur dalam lintasan itu. Setelah saya menjelaskan sejarah singkat, peraturan dan teknik daripada atletik lari estafet tersebut, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara memegang tongkat lari estafet. Di sini saya tidak mempunyai tongkat yang khusus untuk lari estafet, melainkan sebuah kayu atau sebuah benda yang bisa kita modifikasi untuk dijadikan sebuah tongkat. Jadi di sini saya akan mencontohkan untuk cara memegangnya saja dan cara untuk teknik visual maupun non visual serta teknik awalan dalam melakukan start maupun untuk mencapai garis finish. Langsung saja, di sini saya akan mencontohkan bagaimana teknik awalan pada lari estafet yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk pelaksanaan lomba dengan menggunakan start jongkok. Jadi, langsung saja. Jadi di sini itu bisa kalian anggap ada sebuah garis ya. Di sini ada garis. Jadi ketika kita mau start jongkok, kita harus jongkok seperti layaknya orang. Terus untuk tangan itu harus seperti ini. Harus sejajar dengan garis tadi, dan kaki kita itu salah satunya menjadi titik dimana ini untuk mempermudah daya ledak kita untuk memulai start jongkok ini tadi. Jadi di sini rapat. Untuk pandangan itu harus lurus ke depan, tidak boleh toleh kanan, tidak boleh toleh kiri, karena itu dapat menghambat ketika kalian ingin memulai start jongkok tadi. Jadi pandangannya lurus ke depan, serta kakinya menjadi titik tumpu untuk salah satu kaki ini tadi. Untuk aba-abanya, ketika seorang menyebutkan bahwa teknik awalan start jongkok yaitu aba-abanya bersedia, siap, siap. Saat ada yang bilang bersedia, itu maka kita harus siap-siap, harus standby, dan pandangan itu harus lurus ke depan, tidak boleh kemana-mana, dan harus fokus. Setelah itu, jika orang berbicara atau mengeluarkan kata-kata siap, itu maka kita harus siap-siap. Jadi kita harus siap, pandangan ke depan, dan badan agak dicondongkan ke depan seperti ini. Dan ketika ada yang bilang ya, maka kita harus langsung berlari ke depan. Jadi misalkan di sini saya akan contohkan sedikit untuk teknik
teknik awalan start jongkok. Jadi di sini kita sudah siap-siap. Terus saya akan bilang bersedia, siap, iya, maka saya akan lari. Jadi contohnya tuh seperti ini. Bersedia, siap, iya. Langsung lari. Mencontohkan teknik awalan untuk lari estafet, yaitu start jongkok tadi. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh lagi mengenai cara pemegangan untuk tongkat estafet. Jadi di sini saya sudah memegang contoh tongkat estafet yang dimodifikasi. Jadi tongkat estafet itu bisa dimodifikasi, bisa dari kayu, dari pipa, atau benda lainnya yang menyerupai tongkat. Jadi di sini saya telah memegang mainan adik saya. Tongkat ini panjangnya kurang lebih 30 cm dan diameternya itu kurang dari 4 cm. Nah, yang tongkat estafet, ukuran tongkat estafet itu ukurannya 30 cm dan diameternya 4 cm. Dan ini tidak memenuhi standar tongkat estafet tadi. Jadi langsung saja, sini saya akan mencontohkan cara memegang tongkat ini. Jadi tongkat ini bisa kalian pegang seperti ini, atau seperti ini, atau sebagaimana kalian nyaman ya. Jadi saran saya megangnya seperti ini saja. Jadi mudah untuk mengakses kita dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Jadi di sini yang pertama saya akan mencontohkan teknik cara memegang tongkat lari estafet dengan cara visual, yaitu dengan cara melihat. Jadi dengan cara melihat, maka di sini kita harus melihat pandangan kita itu harus ke belakang ya, ke arah pemberi tongkat. Dan tangan kita juga harus menerimanya ke belakang seperti ini juga. Jadi posisi badan itu lurus ke depan dan kepala itu menoleh ke belakang seperti ini, serta tangan itu seperti posisi meminta tongkat. Itu dengan cara melihat. Jadi tangan ini dibuka seperti ini dan ibu jarinya juga dibuka ya, seperti ini. Bisa kalian lihat. Ini dengan cara visual atau dengan cara melihat. Dan untuk yang tidak melihat atau dengan cara non visual itu kebalikan dari cara melihat tadi. Berarti kita tidak melihat, maka pandangan kita tetap ke depan, tidak melihat ke belakang, dan tangan itu di bawah pinggang. Jadi tangannya seperti ini, ibu jarinya tidak menempel, jadi dibuka seperti ini rapat, ditaruh di belakang pinggang. Itu tidak boleh menoleh. Dan posisi kita harus siap untuk menerima tongkat estafet tadi. Jadi saat kita menerima tongkat seperti ini, untuk cara visual itu tongkatnya seperti ini nanti akan diberikan kepada si pemberi tongkat, dan kita menerima tongkat langsung berlari menuju ke lari berikutnya. Sedangkan untuk yang cara non visual tadi, dengan cara tidak melihat, maka kita harus standby dan siap. Ketika kita menerima tongkat dari belakang, itu kita langsung sigap seperti ini dan langsung berlari menuju ke lari berikutnya. Dan pada saat memberikan tongkat, itu tongkatnya harus diayunkan terlebih dahulu dari bawah ke atas. Jadi seperti ini ya. Jadi saat menerimanya itu dapat dengan mudah untuk mengambil tongkat ini tadi. Ya, tadi contoh dari teknik pelaksanaan memegang tongkat pada estafet. Jadi sekarang saya akan memberikan sedikit tips saat memasuki garis finish. Jadi di sini ketika kita sudah sampai ke garis finish, itu teknik untuk memasuki garis finish tersebut dengan cara yang pertama
harus berlari terus menerus tanpa henti dan tanpa mengubah sikap lari kita. Dan yang kedua itu dada kita itu dibusungkan ke depan seperti ini, seperti orang lari. Terus untuk tangan, itu kedua tangan itu diletakkan di belakang saat anggap saja di sini ada garis finish ya. Ini ada garis finish dan kita ketika memasuki tersebut dada kita dibusungkan dan kepala agak ditunjukkan sedikit, serta kedua tangan ini dibawa ke belakang seperti ini. Dan untuk melewatinya itu ada salah satu bagian anggota tubuh ini dimiringkan sedikit untuk maju dan memasuki garis finish tersebut, serta saat memasuki seperti ini itu tangan masih di belakang serta langsung saja sampai ke garis finish itu. Nah, itu saja pemaparan materi saya mengenai atletik, yaitu lari estafet. Jadi di sini untuk kedepannya saya berharap saya bisa membuat video atau menyampaikan materinya lebih baik dari sekarang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik saya yang bernama Dinda Suapali telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini dan dibimbing oleh dosen saya Pak Asman NPD. Selanjutnya, untuk kurang dan lebihnya video ini maupun materinya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam.